Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Seru ya tadi belajar tahsin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula keimanan kita, semakin rajin pula datang ke MPI walaupun jauh. Ya, alhamdulillah, saya lihat Bapak Ibu semakin seger saja di sini, ditambah suasana yang segar pula, iklim yang segar. Mudah-mudahan keimanan kita juga semakin bertambah segar. Amin ya Allah. Kalau tadi Bapak Ibu belajar tahsin, dibimbing membaca Al-Quran, maka saya mendapat tugas untuk mengkaji ayat-ayat yang Bapak Ibu baca. Meskipun mungkin tidak akan dibahas apa yang tadi Bapak Ibu baca, ya. Baik, saya akan coba mengaitkan dengan momentum Idul Adha insyaallah yang akan kita laksanakan, ya. Jadi untuk kajian pembuka kali ini silakan Bapak Ibu dibawa Al-Qurannya. Baik, buka surat Al-Zariyat surat ke-51. Ya, insyaallah nanti ada 2 surat yang akan kita bahas bersama, ya. Ayat ke-24 ini kaitannya dengan kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Kisah yang diangkat di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Ibrahim, karena ini terkait momentum Idul Adha. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Az-Zariyat ayat ke-24. Mari kita bahas bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu cerita kisah doifi tamu Ibrahim Nabi Ibrahim al-mukramin yang mulia, yang terhormat. Ayat ini mengangkat kisah yang sempat terjadi di masa Nabi Ibrahim. Di suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang terhormat. Pertama, tamu itu seorang yang tidak biasa, ya, dalam beberapa tafsir dikemukakan. Berpenampilan sangat bersih, sangat rapi, sangat tampan. Karena diketahui bahwa tamu tersebut adalah malaikat, bukan orang Arjasari, Pak. Bukan jamaah MPI, tapi malaikat. Meski Nabi Ibrahim belum bisa menebak di awal, nah ya tamu terbiasa, ya. Soalnya pada saat itu kalau tamu tidak dikenal berarti dia orang jauh. Kalau orang jauh berarti perjalanannya jauh. Pakai apa? Hah? Pakai onta. Sanes Fortuner, ya. Pakai onta. Bahkan jalan kaki di tengah padang pasir, daerah gurun,
pasti belewuk lah bahasa Jerman namanya apa ya? Kucel sabab hese cai. Tidak ada toilet umum pada saat itu, Bu, ya. Tapi ini beda, orang nggak dikenal, pasti dari jauh, tapi datang nyetil, bersih, rapi, ganteng gitu. Nah itu ya, Nabi Ibrahim tidak banyak pikir. Tapi yang menjadi contoh buat kita salah satunya, bagaimana cara Nabi Ibrahim menerima dan menjamu tamu. Nih Bapak Ibu, kita lanjut. Izdakhulu alaihi, ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Menurut riwayat mereka bertiga, ya. Dakhulu, mereka berarti banyak ya Pak ya, minimal 3 orang. Semua sama, ya, stylenya sama begitu. Faqalu, mereka mengatakan salaman, salaman. Menurut sebagian memang redaksinya salam ya, salam. Rasanya gak enak ya. Makanya kalau kita mah assalamualaikum, itu pertama adab masuk rumah bagi tamu. Assalamualaikum. Boleh dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau khusus masuk ke dalam rumah mah cukup dengan assalamualaikum saja. Berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum. Belum dijawab juga assalamualaikum. Tunggu berapa saat? Belum dijawab juga assalamualaikum. Tidak dijawab juga tajong pantona. Ayo. Boleh ditambah dengan ketukan. Ketuk sekali, ketuk 2 kali. Kalau kita penasaran atau memang ada keperluan yang lebih untuk masuk ke rumah itu atau kepada pemilik rumah itu. Setelah ketuk 3 kali pun tidak menjawab, mungkin dicurigai rek nagih hutang tete. Hah? Gimana? Pulang, ya, pulang aja tuh di luar, ditungguan. Karena bisa jadi si pemilik rumah itu tidak menghendaki atau tidak siap menyambut kita sebagai tamunya. Pulang, udah, ya. Apapun yang terjadi. Qala salamun. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Kalau versi sekarang apa? Waalaikumsalam. Jawab dong. Kalau ada orang masuk bertamu pada kita mengucapkan salam, jawab waalaikumsalam. Kalau saya bandingkan dengan pola atau apa ya namanya sapaan-sapaan dalam kultur yang lain, dalam Islam luar biasa Bapak. Coba apa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan buat Anda. Waalaikumsalam. Dan semoga buat Anda pun keselamatan. Luar biasa. Redaksi yang mengandung doa. Doa kepada siapa? Pada Allah. Allah pasti mengabulkan. Berarti pada hari itu minimal lindungan, jaminan keselamatan itu kita dapat. Terlebih kalau salam itu absus salam, kita sebar. Tidak hanya pada saat kita bertamu, tapi juga saat kita bertemu. Semakin banyak salam terucap, semakin besar jaminan lindungan dari Allah. Luar biasa kan ya? Makanya luar biasa itu kita diperintahkan untuk terbiasa menyebarkan salam. Walaupun belum terbiasa, ya kita biasakan. Sudahkah Bapak Ibu kalau bertemu dengan salam? Sudah ya? Alhamdulillah. Ketemu di warung, ketemu di mall, ketemu di kafe, di tempat nongkrong sekalipun, assalamualaikum, bagus ya, assalamualaikum, begitu ya. Karena tidak sekedar sapaan, tak sekedar sapaan, tapi di situ mengandung doa. Qala salamun. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Dalam tinjauan redaksi, tinjauan bahasa, ketika salaman dalam bentuk fathatain, tadi sempat ya dibaca caranya, sudah disampaikan oleh Ustadz Asep. Ketika menjawab salamun dengan domah itu menunjukkan ada penghormatan lebih, begitu. Bagaimana cara kita menjawab salam kepada tamu yang mengucapkan salam dengan penghormatan yang lebih? Gimana? Kalau ini kan redaksional ya, salamun gitu ya. Bagaimana Bu?
dengan mimik, dengan sikap yang ramah, santun, marahmai begitu. Waalaikumsalam, silahkan. Nah, itu adab Islam. Waalaikumsalam, naon ka dia? Ya, keterlaluan itu. Ibadah bukan itu, Pak? Ibadah. Datang tamu itu sudah bernilai ibadah. Masya Allah, pahala yang luar biasa. Qaumun mungkarun, wahai orang yang tidak dikenal. Begitu kan, Nabi Ibrahim tidak kenal ketiga tamu tersebut. Faragha ila, kita lanjut. Faragha ila ahlihi. Nah, ini Bapak Ibu, tata cara menyambut tamu di dalam Islam yang dituang dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim mundur ila ahlihi, ke belakang, ke keluarganya, ke istrinya tentu saja. Jadi kalau kita kedatangan tamu, ya, maka tanpa harus minta pamit setelah tamu dipersilahkan duduk. Dan bagi kita tamu sebelum dipersilahkan duduk tidak boleh duduk. Ya, kenapa? Karena itu bukan hak kita. Itu kursi milik siapa? Milik pribumi, pemilik rumah. Mana pada saat kita bertamu, sudah masuk ke dalam rumah, belum dipersilahkan duduk, entah maka duduk dalam kursi orang. Ya, lamun deleka eta yang punya rumah, tadi orang duduk, tidak dipersilahkan duduknya, ulah, wayahna ngajanteng. Seperti halnya kalau ada hidangan belum dipersilahkan, entong ujuk-ujuk gue buka keler. Tesopan tadi na Islamnya. Ya, punten ngaraosan, belum dipersilahkan nyemihelaan. Nggak boleh Pak itu. Itu tidak etis dalam Islam. Sebelum dipersilahkan duduk, jangan duduk. Sebelum dipersilahkan hidangan, jangan diambil. Dan ada etika yang juga diajarkan dalam Islam ketika dihidangkan nih dalam bertamu, tidak boleh mengambil yang jauh dari tempat duduk dia. Ya meja ya. Ya kurupuk, sambal, bonteng misalnya. Nah di ditu rendang, bolu, mana nu dituang? Kurupuk. Punten, ulah itu, tersopan tuh. Ya dosa. Bisa jadi dosa kalau itu pelanggaran adab dalam Islam. Nyawayahna we ngacayoge tahan we, ya. Kecuali surti nu belah ditu eta sigana ya hayonge sok atusna ka ditu cakeutkeun, nah gitu itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertamu sing surti kanu namun teu ulas nyongkrong eta tidak sopan, ya. Titik. Lanjut. Parago ila ahlihi. Kemudian Nabi Ibrahim mundur perlahan. Bapak Ibu, dalam Ibnu Katsir disebutkan, ini menunjukkan bahwa ketika kita mau menghidangkan ke tamu, tong make nawaran heula. Bade ngaleut naon? Cai herang, cai susu, cai kopi, cai atah. Tidak harus langsung ke belakang ambil itu hidangan, sok weh gitu. Tong kudu ditawaran, dileut teu masalah. Ini ya etika dalam Islam. Walaupun umumnya di kita kulturnya kalau mau menyuguhi tamu sok naros heulanya. Ya Pak ya. Entong, soalnya mencek tamu teh abi mah hoyong es krim heuk teu aya sok kumaha? Hah? Ya wayahna we tamu kudu ka warung heula, ya begitu. Makanya entong nawisan, begitu petunjuk dalam Islam. Nu aya we di rumah nya cai kopi-kopi, cai herang gul nya wayahna. Punten mung aya cai herang gitu. Hanya ada air putih, begitu. Farago ila ahli. Terus mundur ke belakang. Baja abi ajlin samin. Terus tidak lama kemudian Nabi Ibrahim membawa sapi guling muda, sapi muda guling. Bapak mau nyuguhan teh kitu. Ka abi bade kesemping ka bumi Bapak. Nu kudu disuguhan teh naon? Sapi guling. Kumaha tuh? Beratnya ya mah, ya tentu saja ini kan penyesuaian. Tuh harus pantu ke bisa singguring sumping ka bumi Bapak lah cek Ustad kudu sapina di mana tidak biasa kan di kita mah sapi guling yang biasa apa Pak? Kambing guling gitu.
Maksudnya ada penghormatan lebih. Jika kita memiliki sesuatu yang lebih, sok kasih ke tamu. Tong disumputkan. Ya, kalau mau menghidangkan makan di rumah kebetulan ada rendang, suguhkan dengan rendang. Air rendang disimpan disuguhkan. Angin kacang atau kumaha itu. Itu etis dosa tah, Pak. Ya. Begitu. Tapi bisa kebayang ya. Karena Nabi Ibrahim mundur ke belakang, kemudian menyiapkan sapi guling, kan lama ya Pak ya? Lama, ya pokoknya gitulah ceritanya. Mungkin kita sesuaikan, jangan sampai tamu juga menunggu terlalu lama, kasihan juga kan ya? Kasihan juga. Entah apa yang dilakukan pada saat itu sehingga begitu cepat bisa menyediakan sapi guling. Mungkin sudah tersedia atau apa, wallahu alam. Faqarrabahu ilaihim. Maka Nabi Ibrahim menyodorkannya kepada tamu itu. Tapi satu sesi kemudian Nabi Ibrahim tercengang dan bertanya, qala ala ta'kulun, kenapa tidak dimakan? Padahal mun disuguhan sapi guling, tatangga-tatangga tong nungguan sajam 5 menit habis. Nah, ieu mah teu dimakan. Qala ala ta'kulun. Lah, kenapa tidak dimakan? Gitu. Karena tamunya bukan manusia, malaikat, gak suka makan. Ya, fa'aujasa minhum khifah, maka kemudian Nabi Ibrahim mulai merasa takut. Oh, ya mah berarti bukan tamu sagawaya. Dan lamun tamu jamaah MPI disuguhan sapi guling, menta deui kurang ya, Pak ya. Ini mah ternyata beda. Fa'aujasa minhum, mulai bisa menebak, berarti ini bukan tamu biasa, ini pasti tamu luar biasa yang bisa ditebak oleh Nabi Ibrahim. Ini berarti malaikat. Qalu, mereka berkata, para tamu yang merupakan malaikat, la takhaf, janganlah engkau takut. Wa basyaruhu bigulamin alim. Kemudian mereka memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberi keturunan anak alim yang pandai, yang pintar. Nah, ini Bapak Ibu, kisah awal Nabi Ibrahim mendapat kabar akan memiliki keturunan dari istrinya Siti Sarah. Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Siti Sarah cukup lama, sudah memasuki usia 85 tahun. Nabi Ibrahim belum juga memiliki anak. Padahal pada saat itu umur 20-25 tahun ketika berumah tangga rata-rata sudah memiliki keturunan. Sejak Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah berumah tangga menginginkan keturunan, selama 60-80 tahun beliau terus berdoa supaya memiliki keturunan. Ini juga mungkin jadi pelajaran di antara jamaah semuanya ataupun siapapun yang sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa untuk terus berdoa. Nabi saja sekelas Nabi yang umumnya doanya selalu terijabah dengan cepat, ternyata ada juga yang Allah uji puluhan tahun berdoa ingin memiliki keturunan. Begitulah ya. Kita lanjut lagi. Fa'aqbalat imra'atuh. Maka kemudian istri Nabi Ibrahim, siapa tadi? Siti Sarah, menghadap. Dalam kisahnya disebut itu noong dari hardeng kamar, mendengar cerita bahwa tamu itu memberi kabar Siti Sarah ini, istrinya Nabi Ibrahim ini akan memiliki anak. Padahal Nabi Ibrahim menurut sebagian riwayat usianya sudah 96 tahun dan Siti Sarah pun kurang lebih sekitar segitu. Fi sorrotin, dengan kaget. Ya teh tamu teh saha, ya kok bisa-bisanya memberi kabar seperti itu, padahal mereka tahu sendiri Nabi Ibrahim sudah sepuh dan saya juga, kata Siti Sarah, sudah sepuh. Begitu ya. Nah, karena yang beritahu itu adalah
malaikat. Fasokat wajhaha. Nah ini kebiasaan ibu-ibu dari zaman dulu. Kalau kaget gimana Bu? Fasokat. Hah? Ya ini menurut ayat ini. Atau gini? Atau begini? Atau gini? Ya, berbagai tafsir, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ribel. Baik, kita lanjut. Fasokat wajhaha, kemudian menepuk keningnya. Itu sitir syarah ini. Wa qalat ajuzun akim, dan dia berkata, saya kan udah sepuh begini, udah reyot begitu ya. Mana mungkin punya anak. Kalau mereka berkata, kazaliki qala rabbi. Ya demikianlah Allah sudah mewahyukan kepadamu melalui kami, kata tamu itu. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Ini kisah terkait Nabi Ibrahim saat melahirkan Nabi Ishak dari istrinya Siti Sarah. Jadi ada perjalanan yang panjang pada saat itu ya. Luar biasa. Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan apapun itu, termasuk lahirnya keturunan dari orang tua yang sudah lanjut usia, sudah menufus. Bagi Allah tidak mustahil. Jadi bapak ibu misalnya nih punya saudara, tetangga, teman dan lain sebagainya, sudah dekat memasuki usia menufus, belum juga punya anak, terus saja berdoa ya, terus saja berdoa, karena pasti Allah akan memberikan satu tanda kekuasaannya. Oh ternyata tidak juga sampai akhirnya sepanjang hidupnya tidak bisa memiliki anak. Insya Allah itu bagian dari ujian hidup dari Allah ya. Allah nanti akan sediakan wildan mukhalladun, anak-anak yang disediakan di surga nanti insya Allah akan menjadi pelayan-pelayan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Insya Allah tidak ada yang kurang dalam hidup ini, manakala kita tetap bisa bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas segala karunia-Nya, bersabar atas segala ujiannya. Itu konsep hidup kita ya, sehingga terus kita nikmati hidup. Tidak perlu ada yang perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita sedihkan dalam hidup kita ini. Apa yang harus kita sedihkan sebenarnya Bapak Ibu semuanya ya? Ya, betul nggak? Apa yang perlu kita sedihkan dalam hidup ini? Nggak ada. Kita nikmati loh, Allah berikan semuanya kepada kita kok. Ya, minimal dalam tubuh kita, sehat kita bisa melihat dengan jelas, berbicara dengan jelas, mendengar dengan jelas, berjalan. Semua itu adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Belum punya apa-apa seperti yang lain, biarlah. Dan yang punya apa-apa juga belum tentu bisa dinikmati. Betul nggak Bu? Pak? Ya. Punya sawah, saublak-ablak, satung-tung dulu orang Garut mah. Tak mau ditincakan, mau. Paling ditinggali terus. Kadang orang yang seperti itu lebih sibuk daripada yang tidak punya apa-apa. Ya. Jadi ya syukur-syukur punya apa-apa. Hidup kita nikmat. Tidak punya apa-apa, sebetulnya tetap kita bisa menikmati hidup. Itu prinsipnya. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke surat As-Saffat. Mundur berarti ya. Surat ke-37 kalau tidak salah. Ya, surat ke-37. Silakan dibuka lagi. Jika tadi berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak Siti Sarah, sekarang kita berbicara Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ayat 99 Bu. Ayat ke-99. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi pada Tuhanku, dan Allah dan Tuhanku pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Ini dalam proses penerimaan wahyu. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Allah, habli, berilah aku, kata Nabi Ibrahim, minas salihin, keturunan yang soleh. Nah ini salah satu doa yang bisa menjadikan pegangan, jadikan amalan keseharian, terutama bagi yang belum memiliki keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Tidak hanya bagi yang belum punya keturunan, yang sudah memiliki keturunan pun
insya Allah ini juga sangat baik untuk kita panjatkan ya, rutinkan ya Bapak Ibu, karena anak soleh itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Betul? Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan pada saat anak kita ikut sholat berjamaah dengan kita, pada saat anak kita rajin ke masjid, rajin mengaji, reus atuh dah. Betul ya Pak Bu? Reus. Sebaliknya pada saat anak teh hese diajak sholat, dititah sholat, kalau nggak bantangul kata orang Garut, Masya Allah, hati itu ya dongkol luar biasa. Nah itu salah satu contoh kecil, tapi bahasan kita bukan di sana. Kita lanjut. Fabasyarnahu bigulamin halim, sama malaikat ini akan memberi kabar gembira akan datangnya anak halim. Kalau tadi Nabi Ishak apa predikatnya? Gulamun alimun, anak yang cerdas. Kalau Nabi Ismail gulamun halimun, anak yang lembut, anak yang santun. Jadi kita doakan, kalau mau diurai doa kita, Robbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh, anak yang santun, anak yang patuh, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh gitu loh. Ya, itu turunannya. Boleh silakan dipertegas. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anaknya Nabi Ismail ini sampai pada usia dewasa. Sedikit Bapak Ibu, menurut riwayat Nabi Ibrahim memiliki Nabi Ismail dari Siti Hajar itu di usia 86 tahun. Di usia 80 tahunan Siti Sarah ini sudah mulai tanda petik berputus asa, karena memang realitas usia mau menofus tidak mungkin memiliki anak lagi. Kata Siti Sarah, wahai suamiku Ibrahim, saya saat ini tidak bisa memberikan keturunan yang engkau harapkan dari dulu untuk melanjutkan perjuangan. Ada seorang budak kita, budak hamba saya, ya, pembantu, maaf, tanda petik, Siti Hajar, didatangkan dari negeri Kanan, ya daerah Syam gitulah, yang budi pekertinya sangat baik. Wahai Ibrahim, nikahilah ini pembantu, mudah-mudahan dia bisa memberikan keturunan padamu. Di usia 86 tahun, alhamdulillah Siti Hajar mengandung dan melahirkan Nabi Ismail. Tapi di tengah perjalanan ketika Siti Hajar dan Siti Sarah ini bersama dalam satu atap, mulai Siti Sarah merasa tidak enakan. Kata Siti Sarah, Ibrahim bawalah itu Siti Hajar, istrimu itu yang sudah melahirkan anak, ke tempat yang entah menurutmu kemana aja lah. Yang penting jangan di sini begitu. Turunlah wahyu, dibawa kemana? Ke daerah Mekah. Ikan ya ceritanya, tapi terlalu panjang. Kita kembali lagi ke sini. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Ismail setelah ditinggal Nabi Ibrahim cukup lama, ketika masuk usia remaja lah kurang lebih, Kola Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku. Pada saat itu Nabi Ibrahim dari Mesir pergi ke Mekah, tempat Nabi Ismail ada. Qala ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku dalam mimpiku melihat ani kalau aku asbahuka, menyembelihmu. Karena ini mimpi Nabi, mimpi Rasul, maka mimpi itu bernilai sebagai wahyu. Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada Nabi Ismail yang sudah mulai beranjak dewasa. Fandur madataro, bagaimana menurutmu? Karena ini pasti wahyu dari Allah. Aku diperintah untuk menyembelihmu. Nah, disinilah cikal bakal adanya ibadah kurban, penyembelihan. Qala ya abatif'al. Apa jawab Nabi Ismail? Anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin, Allah kabulkan kesolehannya luar biasa. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan saja kalau itu adalah perintah Allah. Luar biasa. Nabi Ibrahim meski begitu sangat berat untuk menyatakan wahyu itu, perintah menyembelih anaknya, dia sampaikan sebagai tanda kepatuhan pada Allah. Ketika Nabi Ismail menerima itu, anak yang sangat soleh, tanpa beban. Ya ayahku, laksanakan perintah Allah. Dua-duanya yakin kalau itu perintah Allah pasti akan mengandung hikmah, pasti akan mengandung kebaikan, mengandung sesuatu yang besar di luar itu dari sekedar kita melihatnya secara logika dan perasaan. Oh, luar biasa. Kerjakan. Gitu. Jangan takut, jangan khawatir. Padahal yang diperintah apa?
menyembelih anak. Masya Allah, orang tua mana sagalak-galak nage mau ngahakan anak, nah kan gitu ya. Mana ada orang tua yang tega menyembelih anak, terlebih orang tuanya baik, anaknya baik, kan itu mustahil itu. Tapi karena ini perintah Allah, laksanakan, kata Nabi Ibrahim, laksanakan karena Nabi Ismail, walaupun luar biasa sangat bertentangan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti engkau dapati aku kan Nabi Ismail termasuk orang yang sabar. Pokoknya laksanakan ima perintah Allah. Begitulah Bapak Ibu, seharusnya kita mencontoh, menteladani Nabi Ibrahim untuk senantiasa patuh dan taat pada perintah Allah apapun itu. Jangan terlalu banyak dipikir pakai logika, pakai matematika. Jangan. Ini perintah Allah, walaupun bertentangan dengan logika, matematis dan sebagainya, bahkan bertentangan dengan perasaan. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Ya, karena pasti di balik itu Allah sudah menyiapkan hikmah terbaik bagi kita. Kurban, coba mengku logika Pak, 3 juta. Ya, kudu mencit, beli domba, beli sapi ribu, mending beli ke pasar wentos. Ya, beli ke pasar daging seberapa puluh kiloan bagikan kan beres, ya kan? Atau daripada mencit para regu kan ada barisain batur ge, mending belikan HP mending belikan kursi atau apa, kan begitu kalau logika. Tapi ini perintah Allah, laksanakan, sudah ya. Kata Allah, sok apa, sembelih hewan kurban di tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah sebagai tanda kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah. Titik, laksanakan. Tong diemut naon-naon. Ya, hukum kurban apa Pak? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya kalau mampu perhatikan. Kalau mampu perhatikan. Kalau mampu abai, kalau mampu tidak perhatian, bisa jadi dosa. Gimana mengukur mampu kurban Pak? Ada tunai untuk membelinya, atau ada barang yang bisa dijual untuk diganti dengan binatang kurban. Tapi ya mantep Pak. Ya benar Bu. Kalau ada aset yang mudah dijual seharga minimal kurban, harus tepat. Ya. Tapi ai sawah makan teunya Pak, rumah komo, rumah hiji-hijina cek usah da kudu diperhati aya aset ya. Jangan ai rumah mah mau pindah ke mana nanti ya. Kurang lebih begitulah ya. Baik, kita lanjut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya pasrah, patuh pada ketentuan Allah walaupun berat hati, berat pikiran begitu dan sebagainya, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ismail sudah dibaringkan. Cuman dibaringkannya tengkurap Pak, nangkuban. Soalnya kalau nangkarak gak akan tega atau nyembeli anak, lihat anaknya sedemikian cakep dan sebagainya. Ya, juga resel, nauzubillah min dzalik ya. Begitu, makanya ditangkupkan. Pisau sudah begini, bukan pisau, apa? Pedang ya, atau golok begitu. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba di belakang ada suara memanggil, wahai Ibrahim. Ya, kami itu Allah maksudnya. Kami memanggil ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Jadi ada suara keluar. Padahal kita di gunung Pak. Ya, di tengah bebatuan. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji itu biasanya pada saat city tour kan dikasih tahu ya, tuh Jabal Kurban, tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau disembelih ya. Saya sesaha sepi, tiba-tiba ada suara, oh Ibrahim. Kalau bapak-bapak apa yang dilakukan? Lompat. Wasiu naon ieu begitu kan. Seperti halnya ketika jasad Nabi Muhammad SAW belum juga dikuburkan. Pada situ bingung para sahabat, dikuburkan di mana, gimana caranya, karena ini jasad Nabi Muhammad, jasad yang mulia. Tiba-tiba ada di sudut rumah, gitu kan, kuburkanlah Nabi, jasad Rasulullah di sini termasuk di rumahnya, begitu. Mun urang mah lompatnya banyak, siun tuh, ya. Qad saddaqtar ru'ya, di suara itu engkau betul-betul telah bermimpi dengan cara yang benar, itu adalah wahyu kami, kata Allah. Inna kazalika najzil muhsinin, demikianlah sesungguhnya kami membalas orang-orang yang
berbuat baik. Jadi insya Allah kepatuhan ketaatan kita pada perintah Allah dalam perintah beribadah apapun itu, insya Allah Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya di dunia terutama di akhirat. Udah pasti ya. Tidak didapati dunia. Menurut kita misalnya ini kebaikan tidak terbalas di dunia, Allah simpan nanti sakalikeun insya Allah di akhirat. Jangan khawatir, jangan ragu. Semua amal soleh kita Allah akan pasti balaskan nanti di surga. Hadirin utul iman, jamaah MP yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim menoleh ke belakang ada suara mau geresel itu, ya, mau geresel. Wa fadainahu bidzibhin adim. Allah menyediakan zibhin adim, sembelihan yang agung. Ternyata menurut sebagian riwayat yang Allah sediakan ketika Nabi Ibrahim menoleh ke belakang itu sudah ada kambing, kambing gibas namanya. Nah, ada riwayat yang menarik, wallahu alam ya. Kambing gibas ini satu-satunya kambing yang tercatat riwayatnya sejak zaman Nabi Adam saat Habil mempersembahkan kurbannya pada Allah. Kambing itu kemudian dibawa ke alam surga sana, begitulah adanya. Kemudian diurus 40 tahun menurut riwayat, satu riwayat, dan itu kemudian disediakan oleh Allah untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. Jadi pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih, ada suara dari belakang petunjuk bahwa sesungguhnya bukan itu yang Allah perintah, tapi ini kambing yang akan menjadi syariat kurban di kemudian hari. Sok iya nu disembelih mah. Pada situ Nabi Ibrahim langsung menoleh, membalikkan badannya dan mengejar kambing itu. Jadi itu langsungnya kambingnya nyamperkeun, Pak. Ternyata dikejar dulu oleh Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim terlupakan terhadap anaknya Nabi Ismail. Mungkin begitulah kurang lebih ya hikmahnya. Dikejar oleh Nabi Ibrahim, larilah ke daerah Jamarot. Apa? Jumratul Ula Wusta Kubro. Nah, itu lari ke sana. Menurut satu riwayat dihadang oleh setan, setannya dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan 7 kerikil. Gitu, itu dalam manasik haji di umratul ya. Lari ke Jumratul Wusta, dilempar, dia lari karena dihadang oleh setan. Di Jumratul Kubro baru Nabi Ibrahim mendapati kambing gibas itu yang gemuk, pokoknya gitulah ya. Dah hese dah aya kambing di dia mah mulai tandinganana ya. Itu ya pokoknya mah. Ditangkap, dibawalah ke tempat Nabi Ismail mau disembelih. Nabi Ismail terpisah, disembelilah itu hewan kambing gibas tadi. Itulah ceritanya ya. Salamun ala Ibrahim. Sungguh keselamatan, kehormatan bagi Nabi Ibrahim. Ini penutup bahwa amal soleh yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan sebagai persembahan ketaatan kita kepada Allah, insya Allah itulah yang akan membawa kemuliaan kita di hadapan Allah dan insya Allah di hadapan sesama mukminin. Bapak Ibu, rupanya sampai di sana dulu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Berikutnya insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita semua, Al-Ustadz Aam Amiruddin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.